Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi untuk hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar nantinya dalam kita bermusyawarah mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana format menyusun usulan PTK. Langsung saja kita bahas, yaitu apa makna usulan penelitian, yaitu rencana atau cita-cita untuk mewujudkan sebuah penelitian. Usulan penelitian tersebut merupakan langkah pertama dari kegiatan penelitian. Jadi sebelum kita meneliti tindakan kelas, kita harus menyusun rencana. Apa yang harus kita lakukan dalam meneliti tindakan kelas. Jadi harus membuat rancangan. Yang nomor 2, sedangkan KTI merupakan laporan hasil penelitian sebagai langkah terakhir. Pada umumnya usulan PTK terdiri atas satu buah judul. Judul dulu. Apa yang harus kita teliti? Judulnya itu apa? Terus ada yang nomor 2, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, yang bab 3 metodologi, paradigma kuantitatif atau kualitatif. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, paradigma kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya penjelasan mengenai kegiatan pendukung. Di sini dapatkah diperjelas isi dari usulan penelitian? Ya, yang pertama saya akan jelaskan tentang yang tadi, yaitu judul PTK, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 meteorologi, yang keempat itu penjelasan mengenai kegiatan pendukung. Di sini penjelasan dan contoh dari masing-masing komponen dalam usulan penelitian PTK adalah sebagai berikut. Jadi saya akan lebih perinci. Apakah yang pertama, yaitu judul, ya. Yang pertama itu judul PTK. Apakah judul PTK tersebut? Judul penelitian, ya, ditulis dengan singkat dan spesifik. Nah, misal peningkatan hasil belajar dan bentuk tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Contoh ya, di sini meningkatkan hasil belajar melalui pembelajaran kooperatif tipe STAT pada mata pelajaran titik-titik. Terserah pelajaran apa. Jadi tulislah mata pelajaran atau topik bahasan atau bagian dari mata pelajaran itu contoh judul penelitian, atau kalian bisa dikembangkan sendiri menggunakan judul apa. Yang penting ada judul, ya, ada judulnya itu harus ditulis dengan singkat dan spesifik dengan jelas. Selanjutnya yaitu perumusan dan pemecahan masalah. Perumusan masalah di sini adalah uraian, ya, alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Dan tujuan penelitian itu apa? Yaitu tujuannya untuk memecahkan suatu masalah. Kenapa menggunakan metode ini? Nah, apa tujuannya? Nanti akan penelitian itu yaitu akan untuk memecahkan sebuah masalah. Pemecahan masalah kemukakan secara singkat tentang tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan berdasarkan pada permasalahan yang dikemukakannya. Itu harus dengan singkat, jelas. Jadi tujuannya itu harus jelas. Selanjutnya kontribusi hasil penelitian. Uraikan kontribusi hasil penelitian terhadap kualitas
pendidikan atau pembelajaran sehingga tampak manfaatnya bagi siswa, guru maupun komponen pendidikan di sekolah lainnya. Jadi tujuan penelitian itu apa? Jadi nanti dikemukakan dan jelas manfaatnya bagi siswa, bagi guru atau bagi sekolah-sekolah lain yang membaca penelitian tersebut. Jadi ada gunanya, bermanfaat, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk sekolah, bahkan untuk yang lainnya bisa bermanfaat. Ini contohnya, saya memberi kolom contoh judul PTK, penerapan pembelajaran model problem based learning untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran apa. Ini cuma contoh, sekedar contoh. Kalian bisa kembangkan sendiri bagaimana. Lanjut, rumusan masalah. Apakah penerapan PBL dalam meningkatkan kreativitas apa? Sebutkan. Rumusan masalah. Seberapa jauh penerapan PBL dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran apa? Ini contohnya. Bagaimana pengembangan pembelajaran PBL pada mata pelajaran? Ini contoh rumusan masalah. Tujuan dari menggunakan penerapan pembelajaran model PBL ini apa? Meningkatkan kreativitas belajar, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, mengembangkan pembelajaran PBL, atau tujuannya itu lain. Indikator kinerja, kemampuan dan kemampuan serta aktivitas dalam bertanya, diskusi, mengajukan gagasan, hipotesis dan penyimpulan tesnya. Kemampuan dalam proses dan hasil pemecahan masalah melalui berbagai tes yang dilakukan, adanya rencangan dan bahan ajar. Selanjutnya, pada gajian pustaka harus dikemukakan dengan jelas ya. Harus jelas. Contoh, bagaimana teori learning together, siapa saja tokoh-tokoh di belakangnya, bagaimana sejarahnya, apa yang dispesifik, dan teori ini apa persyaratannya, jadi harus dijelaskan dengan rinci dan jelas. Contoh, bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut. Nah, bagaimana terkaitan atau pengaruh penerapan model, bagaimana perakiraan hasil atau hipotesis tindakan dengan dilakukannya penerapan model di atas. Jadi semuanya itu harus dijelaskan dengan singkat tapi dengan cara yang jelas. Jangan amburadul. Jadi harus jelas agar nantinya penelitian kita itu bermanfaat bagi sesama. Oke. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Angga Susgianto. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya rekan saya yang sudah menjelaskan barusan. Kemudian untuk selanjutnya adalah giliran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semuanya. Juga yang terhormat Ibu Dr. Hadi Kotrulu selaku dosen kami. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu rencana dan prosedur penelitian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang rencana dan prosedur sebuah penelitian. Pada bagian ini kita itu dapat menguraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan. Itu mengemukakan objek, waktu dan lamanya tindakan, serta lokasinya itu juga lokasi penelitiannya secara jelas. Di samping itu, prosedur itu hendaknya juga dirinci dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasinya dan lain sebagainya yang bersifat daur ulang. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga di sini.
dalam perencanaan dan juga prosedur penelitian. Yang pertama, tunjukkan siklus-siklus kegiatan penelitian dengan menguraikan indikator keberhasilan yang dicapai dalam setiap siklus sebelum pindah ke siklus lain. Untuk yang kedua, jumlah siklus diusahakan lebih dari satu siklus. Meskipun harus diingat juga jadwal kegiatan belajar di manapun, baik di sekolah atau di sebuah seperti yang sekarang ini kan PPL modelnya bimbel, bimbingan belajar. Jadi seperti itu. Kemudian untuk dapat membantu menyusun bagian-bagian itu disarankan untuk terlebih dahulu menuliskan pokok-pokok rencana, ya, pokok-pokok rencana kegiatan dalam suatu tabel, sebagaimana contoh ini yang bisa dilihat teman-teman. Siklus yang pertama yaitu perencanaan, ya, identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam PBM. Kemudian yang kedua, menentukan pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan, ya, skenario pembelajaran. Kemudian yang keempat, menyusun LKM. Yang kelima, menyiapkan sumber belajar, ya, harus jelas. Mengembangkan format evaluasinya, mengembangkan format observasi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu tindakan. Yang pertama ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan, yaitu melakukan observasi dengan memakai format observasi. Kemudian yang kedua, menilai hasil tindakan dengan menggunakan format LKM. Yang berikutnya setelah tindakan yaitu pengamatan. Dalam pengamatan ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, melakukan observasi dengan memakai format observasi. Kemudian yang kedua, menilai hasil tindakan dengan menggunakan format yang sama. Tindakan dengan pengamatan barusan. Kemudian refleksi. Ya, refleksi ini ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan, yang meliputi evaluasi mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan. Jadi dari setiap macam tindakan itu kita harus tahu, ya. Kemudian melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang skenario LKM dan juga lain-lainnya. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus berikutnya. Kemudian evaluasi tindakan 1 yang barusan. Kemudian siklus keduanya yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi yang tadi itu diluaskan lagi, ya, menjadi lebih disimpulkan lagi. Ada identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah, pengembangan program tindakan 2, kemudian pelaksanaan program tindakan 2, kemudian pengumpulan data tindakan 2, evaluasi tindakan 2. Jadi pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini sudah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sana. Yang terpenting dalam pelaksanaan PTK yaitu yang pertama, PTK merupakan penelitian yang mengikut sertakan secara aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Jadi kegiatan sebuah
kegiatan penelitian yang mengikut sertakan antara guru dan juga siswa yang berperan secara aktif dalam berbagai tindakan. Kemudian yang kedua, kegiatan refleksi atau perenungan, pemikiran, dan evaluasi itu dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional. Rasional dalam arti menggunakan konsep teori yang valid, ya, yang benar, yang mantap lah. Guna apa? Melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan sebuah masalah yang sudah terjadi. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan secara praktis dan juga segera. Praktis itu dalam arti dapat dilakukan dalam praktek pembelajaran. Jadi 3 hal tersebut dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan. Kemudian dalam melaksanakan PTK hendaknya selalu memperhatikan 4 hal atau 4 komponen. Yang pertama, PTK tidak boleh mengganggu tugas proses pembelajaran dan tugas mengajar guru. Kemudian yang kedua, PTK tidak boleh terlalu banyak menghabiskan waktu. Karena PTK itu sudah harus dirancang dan dipersiapkan dengan rinci dan matang. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan tindakan hendaknya konsisten dengan rancangan yang telah dibuat. Jadi masalah guru yang dikaji harus merupakan masalah yang benar-benar ada dan dihadapi oleh guru. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan PTK harus selalu dengan mengikuti etika kerja, kode etik ya, yang berlaku dalam arti memperoleh izin dari kepala sekolah, seperti membuat laporan dan lain-lain. Kemudian harus selalu menjadi fokus bahwa PTK bertujuan untuk menjadikan adanya perubahan atau meningkatkan mutu proses dalam hasil belajar melalui serangkaian bermacam atau berbagai macam bentuk tindakan pembelajaran. Nah, pada dasarnya prinsip PTK itu tidak mengganggu proses pembelajaran, harus dipersiapkan dengan rinci dan matang. Tindakan harus konsisten ya, dengan berbagai macam rancangannya. Masalahnya itu betul-betul ada dan dihadapi oleh guru dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada beberapa arti apa yang dimaksud siklus pada kegiatan PTK. Itu ada 4 di sini. Yang pertama itu adalah perencanaan, ya. Yang kedua tindakan. Kemudian yang ketiga pengamatan. Kemudian yang keempat itu ada refleksi yang dapat digambarkan sebagai ini ada berstruktur dari rencana, tindakan, pengamatan dan juga refleksinya. Kemudian di sini ada juga beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang ini, bagaimana rincian kegiatan pelaksanaan PTK? Rinciannya adalah, ini khusus untuk perencanaan, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, yaitu secara jelas dapat dimengerti masalah apa yang akan diteliti. Jadi tidak moro-moro kita itu hanya sekedar melakukan sebuah penelitian, tapi kita harus tahu betul ya dalam menganalisis masalah. Kita harus mengerti
masalah apa yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, menetapkan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Itu yang akan menelatar belakangi PTK nanti. Kemudian merumuskan masalah secara jelas, baik dengan kalimat tanya maupun kalimat pertanyaan. Kemudian menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis atau lain sebagainya, ya. Kemudian menentukan cara untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta berbagai instrumen pengumpul data. Data yang bagaimana? Data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator-indikator keberhasilan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu membuat secara rinci rancangan tindakan. Ada beberapa contoh ringkasan permasalahan PTK yang mempunyai rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah metode pembelajaran konstruktivistik mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. Tindakannya yaitu dirancang dengan penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran X untuk pokok bahasa A, B, C, dan D. Format tugasnya yaitu pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan. Dipilih ketuanya, sekretaris, dan lain-lainnya seperti anggota. Jadi dari anggota kelompok tersebut itu terpilih, dari kelompok itu terpilih strukturnya dari ketua, sekretaris, anggotanya. Kita membagi topik bahasan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi-bagikan. Kegiatan kelompok mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok, ya. Kemudian menuliskan hasil diskusi dalam OHT untuk persiapan presentasi. Kemudian presentasi dan diskusi pleno. Kalau di Bawaslu ini pleno, ya. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerja masing-masing kelompok, ya, dalam pleno kelas. Guru bertindak sebagai moderator. Kemudian lakukan diskusi dan ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Nanti kita setelah terjun di lapangan atau di kelas, saya rasa untuk teman-teman yang sudah mengajar, sudah pernah merasakan dan pernah menemukan satu hal yang kita pelajari saat ini. Kemudian jenis data yang dikumpulkan: makalah kelompok, lembar OHT, hasil kerja kelompok, siswa yang aktif, dan diskusi, dan lain-lainnya. Itu data-datanya, ya. Kemudian pengamatan atau observasi. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu peneliti. Siapakah sih peneliti di sini? Peneliti itu merupakan guru, ya. Apabila guru itu bertindak sebagai peneliti, bisa saja itu kepala sekolah, ya, bisa saja itu orang tua, ya, yang melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Jadi tugasnya peneliti itu, kita sebagai guru atau sebagai orang tua, kita itu harus menyerap dan mencatat segala sesuatunya atau hal-hal selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penelitian yang telah disusun, yang sudah direncanakan di awal, termasuk juga pengamatan secara cermat, ya.
pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu, serta ini lagi yang terpenting, dampak terhadap proses dan hasil belajar siswa. Kemudian data yang dikumpulkan itu nanti dapat berupa data kuantitatif, hasil tes, kuis, presentasi, kemudian nilai tugas, ya, dan lain-lain. Itu instrumen yang umum dipakai adalah yaitu soal tes, kuis, rubrik, kemudian lembar observasi. Yang terakhir, catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sebagai contoh pada satu usulan PTK itu akan dikumpulkan data-datanya itu seperti contoh skor tes IC, ya, tanpa rubrik. Kemudian skor tes IC dengan rubrik, itu ada dua. Yang pertama tanpa rubrik, yang kedua itu pakai rubrik. Kemudian yang ketiga skor kualitas atau kualitatif dengan dengan pelaksanaan diskusi dan jumlah pertanyaan dan jawaban yang terjadi selama proses pembelajaran. Oleh karena itu akan dipakai instrumen-instrumen yang sekiranya bisa kita pakai, ya, yaitu bisa memakai soal tes berbentuk IC yang akan diskor tanpa rubrik maupun dengan rubrik. Kemudian yang dimaksud rubrik itu pedoman dan kriteria penilaian atau scoring baik dari tes IC maupun untuk pertanyaan dan jawaban secara lisan selama diskusi. Selanjutnya, lembar observasi guna memperoleh data aktivitas diskusi yang diskor dengan rubrik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah catatan lapangan. Ada beberapa contoh indikator utama dalam rincian dari suatu kegiatan PTK, ya, yang dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu yang pertama, semakin efektifnya waktu belajar oleh murid. Kemudian yang kedua, semakin efektifnya kegiatan belajar mahasiswa dengan pihak lain. Kemudian semakin efektifnya kegiatan PBM yang dilakukan oleh murid. Kemudian yang terakhir, meningkatnya kemampuan melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Jadi selain kita itu memperhatikan orang lain, kita juga memberikan kegiatan pembelajaran kepada siswa ataupun mahasiswa ataupun orang lain. Kita juga ada hikmahnya meningkatkan kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Monggo dipersilakan. Kemajuan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, berikan saran tindak lanjut berdasarkan pembahasan hasil penelitian. Ketiga, daftar rujukan, yaitu memuat semua sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian secara alfabetis. Dan yang keempat, lampiran-lampiran, yaitu mengenai memuat instrumen penelitian, personalia tenaga peneliti, riwayat hidup masing-masing peneliti, data penelitian, dan bukti lain pelaksanaan penelitian. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.